Kemarin sempat ditanya sama adinda kita, ketua BPD kita di Taloko itu Bang. Siap. Kenapa tidak datang dengan guru besar Bang Panta Paju? Karena beliau juga adalah salah satu figur yang humoris, figur yang bisa merangkul semua elemen pemuda, yang bisa berkomunikasi di seluruh kelompok-kelompok. Kemarin itu kepingin, bahkan jauh hari sudah ada rencana. Akan tetapi loyalitas kita terhadap perintah jenderal besar Muhammad Jubair, saya harus datang ke Lambu untuk meng-cross check sejauh mana kebenaran daripada laporan teman-teman tim kecamatan yang ada di Lambu. Ya, rupanya kondisi Lambu hari ini adalah kondisi yang kemudian bisa dikatakan tanpa mendahului ketentuan Tuhan bahwa kondisi Lambu hari ini dalam keadaan masif untuk kemenangan IDP. Nah, tinggal bagaimana ke depan kita rawat dan kita sambut semangat tim yang ada di Lambu ini untuk kemudian sampai kepada Maila Olimpir. Lambu selesai masif. Kemudian Sape pun demikian. Jadi antara Sape dengan Lambu saat ini nih lagi saling berebut posisi persentase terbanyak. Jilid 1 ya Sape yang tinggi persentasenya. Jadi jilid 2 Lambu nggak mau kalah. Ya bisa dipastikan Lambu secara persentase tertinggi jikalau dibandingkan dengan Sape kemarin. Artinya kedua kecamatan itu bisa disimpulkan adalah untuk IDP-nya masif. Begitu kira-kira masuknya. Itu sejauh ini itu begitu pantauan dari Abang ya, begitu kira-kira. Ya, saya hadir kemarin itu secara diam-diam masuk dari rumah ke rumah, datangi para tokoh dan sebagainya. Alhamdulillah perkembangannya kalau dibandingkan dengan jilid 1 itu sudah sangat masif gitu. Perkembangan yang signifikan sekali untuk dukungan masyarakat Lambu terhadap IDP. Makanya saya sangat yakin rating persentase nilai yang ada di Lambu itu akan melampaui kecamatan Sape gitu. Lebih kurang seperti itu. Kira-kira apa harapan Abang di seluruh di 18 kecamatan Kabupaten Bima ini? Mestinya kita seluruh masyarakat Kabupaten Bima ini harus sadar bahwa satu-satunya di Indonesia ini, bukan satu-satunya, salah satunya kabupaten yang milik kesultanan itu adalah Bima. Jadi kehadiran Umi menjadi calon bupati jilid 2 ini lebih kepada untuk tetap dikukuhnya kesultanan yang ada di Bima ini yang disandang oleh Dayandi yang merupakan ketua DPR hari ini. Jadi perspektif berbagai macam kecamatan itu mestinya sama, harus disamakan dengan cara pandang masyarakat Sape dengan Lambu. Bagaimana begitu masifnya dukungan itu. Jadi harapan kami selaku masyarakat Lambu, ayo kita berlomba-lomba. Jadi jadikan semua kecamatan yang ada di Kabupaten Bima ini adalah corong kemenangan untuk IDP yang tentunya berorientasi tetap dikukuhkannya nilai kesultanan yang ada di Kabupaten Bima ini. Lebih kurang seperti itu masukan. Benar. Jadi intinya figuritas IDP Dalan itu adalah salah satu figuritas struktural secara putra putri daerah ini begitu. Karena kental
kentalnya adalah dua figur itu adalah salah satu simbol, ya, simbol kesultanan daerah begitu kira-kira. Eh, Mungkin hanya orang yang berpikir yang memiliki cara pandang seperti itu ya. Dan para tim yang ada di kubu kemenangan IDP ini adalah orang-orang yang sadar secara historis tentang Danam Barimbojo ini seperti apa gitu. Jadi sekali lagi Umi ini hadir selain ingin memenangkan kontestasi pemilihan kepala daerah jilid 2, lebih kepada bermakna perjuangan beliau ini hanya untuk mengukuhkan nilai kesultanan yang ada di Kota Bima, yang ada di Kabupaten Bima ini. Saya melihatnya seperti itu. Namun tentu ada banyak sisi-sisi cara pandang politiknya. Tapi secara makna saya melihat perjuangan Umi ini selain menjadi nahkoda untuk terus melanjutkan visi Bima Ramah, ada nilai makna yang sangat substansial, yaitu tetap berjuang ingin mengukuhkan nilai kesultanan yang ada di Kabupaten Bima ini. Begitu kira-kira. Oke. Saya dapat poin-poin pentingnya, nilai politisnya. Jadi nilai politisnya ini memang sangat riskan sekali begitu kira-kira. Jadi karena asumsi publik bahwa hari ini kepemimpinan IDP Dahlan itu kepemimpinan yang yang oligark begitu, lalu ada sisi kecemburuan publik begitu. Jadi ketua DPR di legislatif dan eksekutif ya, jadi kan orang-orang yang lahir dari rahim yang sama. Kira-kira bagaimana pandangan Abang memberikan edukasi politik terhadap publik bahwa ini bukan soal ibu anak begitu memimpin daerah ini, tapi sesungguhnya ini adalah salah satu begitu kira-kira. Bagaimana menurut Abang? Sesungguhnya cara pandang itu hanya perspektif gitu loh. Ya, kata lainnya semua orang yang ada di Kabupaten Bima ini menginginkan seperti IDP dengan Dayandi gitu loh. Ya, makanya muncul asumsi yang bersifatnya cemburu sosial gitu kan. Akan tetapi harus kita akui gitu loh. Jadi dinobatkannya Umi Dinda menjadi bupati pemerintah hari ini, kemudian Dayandi menjadi ketua DPR hari ini bukan rahmat yang kira-kira seperti turun dari langit gitu loh. Akan tetapi butuh perjuangan, dan Danam Barimbojo ini meridoi itu faktanya gitu loh. Artinya ada nilai-nilai yang menjadi tolak ukur kenapa beliau terpilih gitu loh. Ya, ada pun perspektif miris ini itu tentang beliau ya biasalah. Kehidupan sosial itu memang seperti itu kan. Artinya asumsi publik itu hanya soal kecemburuan yang berlebihan begitu kira-kira Bang. Saya tidak mau menjudge masyarakat seperti itu ya. Ya, akan tetapi sebagai manusia yang melakoni kehidupan sosial, tentu akan muncul berbagai macam asumsi, perspektif dan sebagainya. Jadi pertanyaannya, apakah asumsi justifikasi tentang latar belakang beliau itu mempengaruhi ridhonya Danam Barimbojo ini untuk menobatkan beliau sehingga menjadi pemenang? Tidak, faktanya gitu kan. Jadi mestinya kita harus berpikir cerdas gitu loh. Ya, Adhar Babuju, selamat bergabung. Kita sedang berada di base camp Indah Center begitu. Jadi segera merapat, dan Bapak sudah ditunggu oleh kopi hitam suguhan dari Ketua Surau. Ini asli dari racikan beliau langsung ini. Ya, silakan bergabung Pak Adhar. Kita tunggu di base camp. Mari kita menikmati suasana kopi di rumah indah 2 periode. Selanjutnya Bang, kira-kira bagaimana menurut Abang sampai hari ini rilis dari paslon Iman, pasangan calon wakil bupati Iman sudah mengeluarkan rilis yang rasional.
Di videonya bahwa mengatakan Iman itu adalah paslon yang rasional. Sampai detik ini Iman itu masih mengakui keunggulan ide Pedalan. Apakah kemudian ini akan menjadi senjata senyap bagi Iman, atau mungkin ini sengaja memang dibuat karena kita supaya para pendukung ide Pedalan terkooptasi lalu kemudian terlena dengan hasil survei tersebut? Saya rasa begini, kata lain daripada politik itu taktik gitu loh. Jadi setiap pasangan yang diusung itu orientasinya itu menang. Jadi mungkin video itu sengaja dibuat Iya benar. untuk kemudian berorientasi lengahnya rival politik gitu kan. Jadi kalau dalam perspektif saya tidak terlalu melihat video itu yang berorientasi kepedean bagi kita gitu. Justru kita mesti harus fokus pada perjuangan, fokus membangun konsolidasi, fokus menjaga silaturahim hingga kepada tercapainya kemenangan itu. Adapun kemenangan nanti hanya bonus gitu loh. Benar. Yang jelas hari ini adalah fokus kita tidak melirik apapun bentuk taktik para kompetitor. Yang jelas beberapa hal yang saya maksudkan tadi itu konsolidasi, silaturahim, menjaga basis, membangun kekuatan dan sebagainya, lebih kepada taktik itu yang harus kita lakukan gitu. Bukan kemudian kita bandingkan kehadiran IDP di sana disambut rame, kemudian yang lainnya tidak disambut. Saya rasa itu bukan tolak ukur, Ya, dan itu ya, bagian daripada taktik politik gitu kan. Artinya sinyal hasil survei dari Iman itu adalah salah satu materi evaluasi kerja tim. Ya. Begitu kira-kira, itu yang Anda tangkap dari penyampaian Abang. Lantas selanjutnya kira-kira bagaimana misalnya kita ini bisa merangsang dan merungkul. Jadi karena Mada lihat frasa sekali wali lalu kemudian Siwi sampai Ngawa itu bukan soal memaksa orang untuk memilih, tapi sesungguhnya lebih pada soal merangkul, merawat. Itu yang Mada pahami frasa Siwi sampai Ngawa itu. Kira-kira bagaimana kajian Abang begitu? Banyak yang memiliki cara pandang tentang frasa Siwi sampai Ngawa itu. Kesannya kita mengemis. Saya rasa tidak gitu loh. Karena setiap kalimat itu tentu kita harus batalkan dengan Ketua Ayo, selamat datang, Pak di Laskar. sini nih, gimana? Pak Ketua Laskar di tengah ya. Lain ya? Ya. Coba Abang jelaskan secara detail Ya. frasa Siwi sampai Ngawa itu maknanya apa gitu, supaya jangan sampai kemudian ada anasir-anasir yang cenderung menghakimi ide Pedalan bahwa ini bukan soal kalau Siwi sampai Ngawa artinya bukan petahana dong, jadi jangan Ya. sampai kemudian publik mengasumsi begitu, atau mungkin paslon lain. Jadi Bima ini kan punya budaya gitu. Ya. Jadi desain komunikasi ala kearifan lokal itu kan tentu tidak bisa kita nalarkan dan kita gunakan pendekatan bahasa Indonesia secara umum gitu kan. Jadi Siwi sampai Ngawa, kemudian Sakali Wali dan sebagainya, sebenarnya itu frasa kiasan saja. Yang jelas pertahanan itu sudah masif. Akan tetapi kalimat Siwi sampai Ngawa itu lebih kepada untuk membantah ketidakterkaburan calon pertahanan gitu loh. Artinya calon pertahanan ini bersama timnya tetap melakukan konsolidasi, silaturahim dan sebagainya. Itu makna dibalik kalimat Siwi sampai Ngawa baik. itu gitu. Artinya lebih pada penekanan lebih masif lagi bekerja, lebih terukur lagi bekerja,
dan lebih terstruktur lagi bekerja politik. Nah, itu tepat. Ya. Itu tepat makna daripada Siwi sampai Ngawa itu gitu kan. Ya. Jadi hamba walaupun yang dilakukan berorientasi manfaat, kalau terselip sifat takabur itu justru akan mendapatkan kutukan dari Yang Maha Kuasa. Nah. Jadi frase Siwi sampai Ngawa itu lebih kepada untuk menepis sikap profesionalitas para tim IDP itu membantah bahwa mereka ini tidak bekerja dengan cara takabur, tapi tetap mengharapkan dukungan dari seluruh masyarakat Kabupaten Bima secara keseluruhan. Ya, oke, baik pemirsa, itu adalah salah satu penekanan oleh salah satu figur muda kita berasal dari Kecamatan Lambu. Jadi tadi juga beliau sudah sampaikan bahwa frasa Siwi sampai Ngawa itu adalah soal merangkul, merawat, lalu kemudian supaya itu akan menjadi acuan penting bagi tim pemenangan kita untuk memenangkan IDP Dalan 5 Desember itu. Terakhir Bang, kira-kira di waktu normal 2 bulan tahapan kampanye ini, apa poin penting yang ingin Abang sampaikan tentang penyebaran berita hoax, ujaran kebencian, lalu kemudian black campaign? Itu juga bagian dari edukasi politik yang harus kita sampaikan di ruang publik, begitu Bang. Itu mungkin statement closingnya Abang begitu, supaya nanti semua warga pengguna Facebook, entah itu dari pendukung Syafaat, Iman, lalu kemudian IDP Dalan, juga sama-sama menggunakan sosial media itu dengan etika berpilkada, begitu kira-kira. Sejauh ini saya melihat masih dalam tahap kewajaran. Jadi itu bentuk kesadaran kita seluruh masyarakat Kabupaten Bima ini untuk mengikuti kontestasi pilkada ini secara intelektual gitu kan. Cuman saya secara pribadi tetap menaruh harapan bahwa, dan sedikit ingin menyampaikan, 3 paslon ini adalah para calon pemimpin yang memiliki visi yang sama agar bagaimana membangun daerah ini sesuai harapan seluruh masyarakat Kabupaten Bima secara umumnya. Akan tetapi mungkin nanti implementasinya tentu akan berbeda dalam konteks visinya gitu kan, dalam konteks misinya. Ya, karena memang setiap kepala pasti beda cara memimpin dan sebagainya. Akan tetapi 3 calon ini adalah para calon pemimpin yang mesti kita banggakan. Kemudian sikap-sikap teman baik dari simpatisan Iman, Syafaat, IDP dan sebagainya adalah langkah yang kemudian menunjukkan begitu semangatnya untuk membuat satu perubahan dari tim Syafaatnya untuk Bima baru dari tim Imannya, lebih kepada sikap yang mereka ingin tunjukkan kepada masyarakat Bima ini tentang cintanya terhadap Danam Barimbojo ini. Saya rasa masih dalam tahap kewajaran. Jadi teman-teman Syafaat sungguhnya bukan membuat satu pandangan yang miris terhadap calon yang lain, akan tetapi lebih kepada mereka inginkan ada perubahan di Kabupaten Bima ini oleh tim Syafaatnya. Begitupun dari Iman. Nah, yang terpenting adalah kita sebagai tim pertahanan harus mampu mengajak para tim ses yang lainnya untuk mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah ini yang berorientasi terciptanya demokrasi yang kira-kira bisa menjadi tolak ukur pada pemilihan kepala daerah di kabupaten yang lainnya. Lebih kurang seperti itu masukan. Artinya dari jargon arah Bima baru lalu kemudian perubahan Bima yang berkelanjutan, tentu kata kunci terakhirnya adalah kita melanjutkan.
Kira-kira itu mungkin yang ingin ada. Iya. Nah, sebagai tim ses di Nadalan, saya sangat sepakat tentang kalimat Bima baru itu. Jadi Bima ini harus dibuat baru mengikuti peradaban zaman. Kemudian juga saya harus sepakat pada narasi yang dikembangkan oleh teman-teman Syafaat itu untuk perubahan. Jadi mesti harus ada perubahan supaya tidak kita tertinggal tentang peradaban. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Bima baru, jadi untuk mewujudkan perubahan, saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bima secara keseluruhan. Ya. Ayo kita lanjutkan itu. Ya. Artinya semua Bima baru, perubahan itu tentu harus dilanjutkan. Harus dilanjutkan. Karena Kalau itu tidak dilanjutkan, tidak akan pernah dapat diwujudkan itu semua ya. Gitu. Oke, baik Primisa. Jadi saya kira itu adalah salah satu perbincangan hangat kita pagi ini dengan salah satu tokoh muda kita. Bima baru dan perubahan yang berkemajuan juga perjuangan itu tentu harus dilanjutkan. Itu poin penting yang kita petik sama-sama pada kesempatan pagi ini. Begitu, pemirsa. Selanjutnya kita akan perbincangkan di waktu yang sama. Jadi kita akan tetap melakukan dan menyampaikan salam damai, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita berpilkada dengan riang gembira, dengan sejuk, damai, serta keinginan yang harus dilanjutkan. Kira-kira begitu. Karena melanjutkan sesuatu itu tentu dengan langkah yang berkemajuan. Saya kira itu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.